Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ngaji lagi yuk. Teman-teman sekalian banyak yang tanya Sela ngaji itu kapan. Sela gak bisa ngasih jadwal karena sesempatnya kalau ada waktu kosong Sela sempatin buat ngaji. Begitu. Kita ngaji lagi ya. Mari Fatihah bersama sebelumnya. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Jangan apa-apa buat Nusa. Aman kok, sekedap. Kita mulai ngaji lagi. Sekarang babnya ini dia. Hikmatus saumi asyara'iyatu wattibiyatu. Hikmah puasa dari tinjauan syara' dan juga kedokteran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fis saumi ta'lamu muraqabatallahi ta'ala wal haya'a minhu. Dalam berpuasa, kamu akan tahu bahwa Allah mengawasimu dan engkau akan malu kepada Allah. Fa innaka kullama ishtahaita syai'an wa anta shaimun taraktahu lillahi ta'ala. Karena setiap kali engkau menginginkan sesuatu dan engkau sedang berpuasa, maka engkau akan meninggalkan hal tersebut karena Allah. Fatatarabba fika malkatul muraqabati lillahi azza wa jalla. Maka akan tumbuh di dalam dirimu perasaan bahwa engkau akan selalu diawasi oleh Allah Ta'ala. Murni karena Allah. Wa yaqwa fika al-ihsasu bi'azimi uluhiyatih. Ini tipe kayaknya. Bi'azimi uluhiyatih wa mulahadhati itla'ihi alaika. Dan perasaan bahwa Allah itu begitu agung akan semakin kuat tertanam di dalam dirimu. Dan juga akan semakin kuat perasaan bahwa Allah selalu melihat dirimu. Walau tamallakat hadhil muraqabata nufusun nasi jami'an lama wujida syai'un minal jaraimi. Jikalau setiap manusia, seluruh manusia memiliki perasaan selalu diawasi oleh Allah, maka niscaya tidak ada dosa yang dilakukan di muka bumi ini. Walamastaba'ada al-qawiyyud dha'ifa. Dan orang-orang yang kuat tidak akan merendahkan orang-orang yang lemah. Wala asbahat ad-dunya tumathalul firdausa fi. Dan dunia akan menjadi bagaikan surga firdaus fi hanaiha wa sifaiha wa tahiratil qulubi fiha. Karena kenyamanannya, kemurniannya, dan suci hati para penghuninya. Jadi saya simpulkan dulu untuk yang pertama ini, dengan puasa kita akan selalu merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Nah, sebenarnya perasaan seperti ini sangat penting bagi seorang manusia, karena dengan memiliki perasaan seperti ini, tentunya kita akan tidak gampang-gampang melakukan dosa, tidak gampang-gampang merendahkan yang lemah, karena kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Kemudian hikmah puasa yang kedua, ma'rifatuka ni'amallahi ta'ala ma'rifatan sahihatan. Engkau mengetahui betul nikmat-nikmat yang Allah berikan. Fa inna syai'a la yu'rafu haqqan illa 'inda faqdi. Karena sesuatu itu tidak betul-betul kita ketahui, tidak betul-betul diketahui kecuali ketika kehilangannya. Seperti ini nikmat dalam keadaan kenyang, nikmat bisa makan, bisa minum ya. Itu kan nikmat. Nah, ini karena kita kalau puasa tidak boleh, justru malah kita akan merasakan bahwa makan dan minum termasuk nikmat yang betul-betul ya.
Kemudian selanjutnya, hikmah puasa yang selanjutnya nomor 3, annal insana idza shoma wa dhaqa muraratal ju'i hasala indahu atfan wa rahmatan 'alal fuqara wal masakin alladzina la yajiduna minal quti ma yasuddu bihi ramaqa. Manusia jika ketika dia berpuasa dan juga merasakan pahitnya merasakan lapar, maka dia akan muncul perasaan kasihan, perasaan kasih sayang terhadap orang-orang fakir miskin yang tidak bisa mendapatkan makanan yang bisa menyambung hidupnya. Walaqad warada anna Yusuf alaihi salatu wassalam, dan diceritakan bahwasannya Nabi Yusuf kana la ya'kulu wa la yatanawalu ta'ama illa idza ishtadda alaihi al-ju'u. Beliau, Nabi Yusuf, tidak makan dan juga tidak akan mencari makanan melainkan ketika beliau sangat lapar. Li ajli ayyatadhakkarul ba'isal faqira wal muhtajal muttarra. Karena untuk mengingat kesulitannya orang-orang yang fakir, orang-orang yang kesulitan, orang-orang yang membutuhkan. Walaqad qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu. Luqman ini menurut satu pendapat beliau itu adalah orang soleh, dan menurut pendapat yang lain Luqman itu adalah orang yang satu nabi. Jadi ada dua pendapat tentang Luqman ini. Ada yang mengatakan Luqman adalah orang soleh, ada yang mengatakan Luqman adalah nabi. Mewa'idhi atau memberikan wejangan kepada putranya yang masih kecil. Bagaimana wejangannya? Ya bunayya, idzam tala'at al-ma'iddah namat al-fikrah. Ketika perut ini penuh, maka pikiran akan tidur. Wa kharasat al-hikmah. Hikmah akan menjadi bisu. Wa qa'adat al-a'dha'u 'anil ibadah. Dan anggota tubuh pun akan malas untuk beribadah. Wa qala ba'dul atibba, sebagian dokter berpendapat ad-dawa alladzi la da'a ma'ah la ta'kulu ta'ama hatta tashtahiyahu. Obat yang tidak ada efek sampingnya yaitu adalah tidak makan sampai engkau menginginkannya, begitu. Ini termasuk pendapat sebagian dokter. Kita lanjutkan hikmah puasa yang nomor 4 adalah annaka tajidul hukama'a wal falasifata wa ahlal ibadah fi jami'il milali wan nihali idza aradu ta'lifan fi ilmin aw ada'i ibadatin habasu al-batna 'anil iktsari minat ta'am hatta takuna lahum qudratun fi ta'diyati ma yuridun. Kalian akan menemukan orang-orang bijak, para ahli filsafat dan juga ahli ibadah di setiap agama dan juga setiap aliran, setiap agama, ya, sama saja. Mereka ketika akan menyusun, akan mengarang suatu suatu ilmu, atau akan melakukan ibadah, mereka akan habasu al-batna. Mereka akan menjauhi untuk memperbanyak makan. Hatta takuna lahum, sampai mereka bisa untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Jadi ternyata para ahli ibadah itu kalau mau mengarang ilmu atau melakukan suatu ibadah, mereka menjauhi untuk memperbanyak dari makan. Sampai apa yang mereka maksud itu berhasil mereka lakukan, apa yang mereka inginkan berhasil mereka lakukan. Kemudian hikmah yang nomor 5, annal atibba'a asyaru wa qalu, para dokter berkata, innal insana la ya'kulu bi jasha'in. Ini ada satu kekeliruan tipe. Wala yukthiru minat ta'am. Manusia jangan sampai makan dengan rakus dan juga jangan memperbanyak makan, berlebihan dalam makan. Kenapa? Li'anna dzalika yuhditsu lil ma'iddati adda'a al-'udala. Karena hal itu bisa membuat penyakit yang sulit diobati,
penyakit lambung yang sulit diobati. Wa fil khabari awil athari, dan di dalam hadis atau menurut sebagian pendapat dawuhnya para sahabat, ada satu ungkapan al-ma'iddatu baitud da. Lambung, perut adalah tempatnya penyakit. Wal hamiyatu ra'sud dawa, dan menjaga makanan adalah pokok dari obat. Wa a'ti kulla badanin ma'awatta, dan berikanlah badan apa yang dibiasakannya. Maksudnya ya berarti menjaga makan supaya tidak makan sembarangan begitu agar badannya sehat begitu ya. Wa qala ba'dul hukama, dan sebagian orang-orang bijak berkata, man akala katsiran syaraba katsiran. Orang kalau makannya banyak, maka minumnya banyak. Wa man kana kadzalik, kalau dia begitu, maka nama katsiran, maka tidurnya juga akan banyak. Wa man kana kadzalik du'a umruh. Dan kalau orangnya seperti itu, maka dia akan menyia-nyiakan umurnya. Jadi memang dari segi kedokteran ataupun dari segi fikihnya, dari segi ulamanya ya, dari kitab-kitabnya para ulamanya, bahwa berpuasa itu memberikan banyak hal positif terhadap tubuh. Bisa menyembuhkan dan juga membuat di sini kalau dari sisi kedokterannya termasuk pokok dari obat-obatannya. Jadi menjaga apa yang masuk ke dalam tubuh begitu. Kemudian selanjutnya dari hikmahnya puasa. Yang nomor 6 adalah fihi it'afu syahwatil jima. Puasa itu melemahkan syahwat berhubungan badan. Wa tilka syahwatul lati yastawi fihal insan wal hayawan. Syahwat inilah yang membuat manusia dengan hewan itu sama. Sama-sama punya syahwat untuk melakukan hubungan seksual. Walati yajidul insana min muqawamatiha masyaqqatan. Dan juga syahwat inilah yang mana manusia itu sulit masyaqqah untuk melawannya. Fa idza kana al-insanu faqiran, kalau seorang manusia ini adalah orang yang fakir, wala yaqdiru 'ala zawaj, tidak mampu untuk menikah, wa khafa minal anati, dan takut berbuat zina, fa innahu yasumu, maka dia harus berpuasa hatta tad'afu syahwatu, sampai syahwatnya menjadi lemah begitu. Makanya ya kalau orang-orang yang jomblo belum bisa untuk nikah, takut terjadi suatu perzinahan, mending dia puasa, karena dengan puasa akan melemahkan syahwat begitu. Yang nomor 7, dari hikmah berpuasa, baik dari sisi syara ataupun kedokteran. Ini dari sisi kedokteran ya. Qad ajma'al atibba fi hadzal asri ala anna as-sawma min anja'il adwiyah liman yusabu bimaradis sukari. Para dokter di era ini bersepakat bahwa puasa termasuk daripada obat yang bisa menyelamatkan orang yang terjangkit penyakit kencing manis atau diabetes. Wa kadzalika maradus sulli. Boleh dia baca maradus silli sama saja. Begitu juga orang-orang yang terkena penyakit TBC, wasaraton penyakit kanker, wal jildi penyakit kulit, wad dumali dan juga yang terkena penyakit bisul. Alladzi fasha fi biladil kufri, yang mana banyak tersebar di daerah orang-orang kafir. Wa dhahaba dhahiyatuhu katsirun, dan banyak sekali korbannya. Jadi berarti menurut dokter pun puasa itu baik untuk tubuh ya, baik untuk tubuh atau orang-orang yang punya penyakit yang telah disebutkan tadi. Kemudian terakhir daripada hikmah puasa, as-shaumu syabahun wa ruhun. Puasa itu dari dua sisi, jasad dan juga jiwa dan juga raga. Fajtahid bi an tafuzza minas shaumi bi sirrihi wa ruhihi la bi syabhihi wa dhahirihi. Maka sungguh-sungguhlah agar puasa kalian memperoleh manfaatnya dengan dari sisi rohnya, jiwanya, rahasianya,
Tidak hanya puasa secara zahirnya saja, tidak hanya raganya saja yang berpuasa. Wa ala qadri ma tabta'id an syahwatik. Dan juga wa ala qadri ma tabta'id an syahwatik wal ishghali binafsika taltahiqu bil mala'il a'la. Dan sejauh apa engkau mampu memerangi syahwatmu, menjauhi syahwatmu, dan juga menjauhi untuk selalu sibuk dengan dirimu, nafsumu, taltahik bil mala'il a'la, engkau akan menyusul orang-orang yang berpangkat mulia. Wa ala qadri ma takunu musta'bidan lisyahwat munghamisan fi ham'atil madiyat takunul munasabatu bainaka wa bainas syaitan. Dan sejauh apa engkau, sebagaimana engkau adalah orang yang memperbudak atau menghambakan diri terhadap syahwatmu, orang yang tenggelam dalam kesesatan, maka berarti itu adalah keserasianmu antara engkau dan juga syaitan. Maksudnya berarti kalau puasa, diusahakan nanti ketika puasa jangan hanya berpuasa raganya saja, tapi juga berpuasa jiwanya. Berpuasa jiwanya berarti kita juga harus kembali lagi di awal, harus punya perasaan bahwa selalu diawasi oleh Allah, agar puasa kita ini tidak hanya dari segi raganya saja, raganya tidak makan, tidak minum, tapi jiwanya juga berpuasa, menjauhi syahwat, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh syariat. Itu hikmah puasa dari segi syara dan juga kedokteran yang dipaparkan oleh Kiai Musannef dalam kitab Risalah Fis Siyam. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Saya juga minta kritikannya bila mana saya salah dalam memuradi dan juga memaknai atau mungkin keliru dalam baca. Mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih yang sudah ikut live. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.